Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita semakin taat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, dan dimudahkan dalam semua urusan ibadah insyaallah. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap betul terus berada di atas sunnah-sunnahnya. Dengan wasilah kita mempelajari semua apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti ketika dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah di atas sunnah-sunnahnya insya Allah. Sebagaimana disampaikan, saya menggantikan Ustaz Rosid Hafidhullah Ta'ala. Semalam dihubungi oleh Ustaz Alim. Memang saya sediakan Sabtu untuk backup di sini. Jadi subuh-subuh yang lain saya digunakan untuk yang lain, tapi untuk Sabtu saya ada jadwal yang selalu bisa digeser gitu, untuk Sabtu. Kalau paginya dipakai berarti pindah ke malamnya. Alhamdulillah ada masjid yang bersedia seperti itu. Insya Allah kita menyelesaikan lambaran kita sebelum kita masuk ke secara sempurna fikih sholat tentang zikir-zikir yang terkait, insya Allah, karena ini insya Allah sangat penting untuk kita semua. Kita selesaikan insya Allah tentang zikir kita. Kemarin terakhir sampai apa? Huwal hayyul qayyum gitu. Masih ingat al hayyu al qayyum? Masih ingat Jadi jenengan di rumah sudah mulai mereplay dari awal jenengan baca ayatul kursi. Nanti kita bahas terakhir insya Allah tentang ayat kursi, tentang 3 kul, kemudian awalnya asbahna wa asbahal mulku lillah itu dan seterusnya. Nanti terakhir di replay kembali supaya segera dipahami. Nah, al-hayyu dan al-qayyum itu nama Allah yang agung. Nama Allah yang agung. Masih ingat Al-Qiyam, dari kata Al-Qiyam yaitu maha tegak dan maha menegakkan. Nah, ini penting dipahami karena menghilangkan seluruh kesombongan kita, bahwa yang menegakkan kita itu Allah, yang membuat kita bisa bekerja itu Allah, yang membuat kita bisa ke masjid itu Allah. Jadi semua bergantung kepada Allah. Sebagaimana minggu lalu hari Rabu kemarin saya contohkan, Ustadz Parti punya rencana hari ini di KUA, ternyata diberi flu yang teramat berat. Sebagaimana Ustadz Rosid hari ini Hafidhullah Ta'ala, beliau punya rencana mestinya hari ini datang kan, ternyata Allah takdir dengan kehabisan suara. Kita doakan semoga cepat sembuh insya Allah. Itu berarti betul-betul semua itu tegak karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan paham ini, itu hidup menjadi sangat terhormat insya Allah. Hidup menjadi sangat terhormat karena hidup kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Sebagian orang yang mohon maaf diberi kecerdasan lebih, diberi kekayaan lebih, kadang-kadang bersandar dengan kecerdasannya, bersandar dengan kekayaannya. Buktinya apa? Buktinya kadang-kadang di satu masjid justru yang nggak mau belajar itu orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang yang punya kekayaan sangat atau punya kecerdasan sangat. Karena saya ngajar di banyak masjid itu Mr. X datang hanya sekali-kali Ustadz, dengan alasan begini, sifatnya begini, dan biasanya, mohon maaf, biasanya mantan pejabat tinggi gitu. Jadi kadang-kadang masih dibawa, padahal di tes Al-Fatihah saja masih anak TK itu. Buktinya apa? Mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, begitu bacaannya. Ketika jadi imam, bacanya bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kehilangan satu ya. Berarti kehilangan tasdid. Itu termasuk lahan, nanti kita bahas ketika salat. Lahan yang besar. Kehilangan satu huruf itu lahan yang besar yang bisa membatalkan bacaan Al-Fatihah.
Iya, dia doktor di bidang duniawi, tapi di soal agama anak TK. Maka bagi yang sudah sadar, dia tidak ingin mati sebagai anak TK. Ya, bagaimana saya ceritakan yang mantan auditor BPK itu, dia bilang sama saya itu, Masya Allah nih, saya tidak ingin mati sebagai anak TK dalam agama. Dulu saya memang punya kemampuan baik di bidang lain. Sebagai auditor saya minimal harus S2, bahkan S3. Tetapi ketika bicara soal agama, saya itu anak TK. Sisa umur saya tidak ingin mati dalam kondisi masih TK agamanya. Gitu. Jadi dia sampai belajar tahsin lagi sama anak-anak, bayangkan. Sama anak-anak. Tidak sedikit di rumah itu orang belajar sama istri saya, kebetulan ngajar tahsin juga, itu orang-orang yang pensiunan tadinya jabatannya tinggi. Jadi orang yang diberi hikmah oleh Allah, diberi kesadaran oleh Allah. Sebagian orang sampai tua membawa jabatannya, mati masih anak TK ilmu agamanya. Na'udzubillah. Ya. Maka kita belajar seperti ini, mudah-mudahan dikaruniai oleh Allah agar kita benar-benar meningkat ilmu agamanya. Nah, ini diantara pernyataan ya Hayyu ya Qayyum, kita tuh ditegakkan oleh Allah. Kecerdasan kita juga karena ditegakkan oleh Allah. Jadi zikir ini menunjukkan kita jangan bertawakal dengan diri sendiri, maksudnya Bapak Ibu sedaya. Kita belajar, katakanlah kita belajar ilmu kimia, kita belajar ilmu fisika, kita jangan kemudian bersandar kepada ilmunya itu. Ketahuilah bahwa semua itu adalah izin dari Allah, karunia dari Allah. Jadi jangan sampai mengandalkan diri sendiri, maksudnya ini. Karena sesungguhnya yang bisa menegakkan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjadi pede karena kita sudah berdoa kepada Allah dan sudah meminta kepada Allah, itu maksudnya. Jangan pede-pedenya saya, gitu kan? Atau pinter-pinternya saya, ini kan jadi masalah. Ini yang kadang-kadang menghambat ilmu seseorang, menghambat kemajuan seseorang. Alhamdulillah ada perkembangan yang cukup baik. Orang-orang yang sebelumnya susah banget ngaji, alhamdulillah sekarang sudah sangat rajin ngaji. Bahkan ketika sadar itu rajinnya itu melebihi yang lain. Masya Allah, setelah acara selesai masih banyak bertanya gitu. Masya Allah. Jadi sekali lagi tumbuhkan bahwa semua ini izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kita hanya bersandar kepada diri sendiri saja, maka besar kemungkinan kegagalan yang kita perlu. 99% adalah kegagalan. Mengapa? Kita kemarin sebutkan 3 hal. Mengapa kita mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurusi segala sesuatu, yang maha tegak, bi rahmatika dengan rahmatmu astaghis, tolong saya, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Jadi kan Kak sering punya soal, tolong saya, tolong saya. Nggih. Astaghis, asli sa'nikulahu, tolong permudah semua urusan saya. Wala takilni, jangan berikan kepadaku, walaupun torfata ain, walaupun hanya sekejap mata. Ngurusi suami, ibu-ibu sibuk, ngurusi anak-anak sibuk. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, gagal ibu-ibu sedaya. Maka jangan minta diserahkan ke kita. Wala takilni ila nafsi, jangan berikan urusan itu kepadaku ya Allah, biar engkau yang urusi saja. Ketika kita sudah serahkan seperti itu, nanti akan dimudahkan oleh Allah urus-urusannya, akan ditata, maksudnya semua urusannya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita mengucapkan itu? Satu, kemarin apa? Karena asalnya diri kita itu lemah, bahkan mencukupi kebutuhan diri sendiri saja tidak bisa asalnya. Buktinya kita mengendalikan kuku kita saja nggak bisa kan, Bapak Ibu sedaya. Gini Bang, stop kuku jangan tumbuh, nggak bisa kan? Atau kita stop rambut jangan tumbuh supaya saya nggak repot-repot potong, kan nggak bisa. Gini Bang. Maka kita menyerahkan betul semua urusan hanya kepada Allah saja. Jangan ojo wani-wani kita tuh tak urusi dewe. Yakin kalau itu yang kita lakukan, sibuk nggak selesai, nggak dapat hasil. Maka kalau jenengan lihat para ulama, mereka tuh kadang-kadang kerjanya 3 jam 4 jam sehari. Bayangkan hanya jadi tukang jam. Salah satu ulama besar Syekh Albani yang banyak disoal oleh sebagian firqah. Beliau ahli hadis,
Tapi ada yang mengatakan dia bukan ahli hadis tapi ahli hadas. Subhanallah. Ya, kadang-kadang demikian masyarakat. Orang sudah sepinter beliau aja masih dibegitukan sama orang. Itu beliau itu untuk kehidupannya itu hanya jadi tukang jam dalam 1 minggu, belum tentu setiap hari, dan hanya 3 jam sehari. Tetapi kehidupannya dicukupkan, kemudian ilmunya sedemikian luas. Maka ini adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits asli sa'ni kula wala takilni ila nafsi tarfata ain. Demikian juga kita insya Allah. Apalagi kalau sudah sepuh, sudah 60-an, kan waktunya tinggal sedikit nggih. Gini Bang nggih. Kan kalau urut-urutan jadi dengan duluan ketimbang saya. Kalau urut-urutan mungkin bisa jadi yang muda duluan atau yang tua duluan. Maka harus efektif, dan cara efektif waktu minta ini ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits asli li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Saya ceritakan dengan satu kejadian di minggu ini kemarin. Sesepuan 75 tahun dulu beliau itu kerja di dinas PU pengairan, masuk PU nih gue pengairan itu. Beliau itu mulai berkarir umur sekitar 28 tahun, baru berhenti kerja umur 72 tahun baru berhenti, masya Allah nih. Terus sehat nih. Nah setelah pensiun punya anak 4 nih. Satunya di Semarang, satunya di Purwokerto, satunya di Bogor, satunya di Jogja. 3 bulan di sini, 3 bulan di sini, 3 bulan di sini, karena istrinya udah meninggal. Apa kegiatannya Pak? Saya ketemu beliau tuh gara-gara beliau tuh cari masjid yang ada tulisannya di sini jadwal pengajian apa saja. Sedianya sebenarnya pagi ini mau tak ajak gitu, tak ajak ke sini biar tambah semangat. Kasihan dia, ternyata di Jogja itu masjid nggak ada tulisannya, di sini juga nggak ada tulisannya tuh. Jadi ternyata banyak bapak-bapak sedoyo, bapak ibu, orang tua muter nyari masjid yang ada jadwal pengajiannya. Masya Allah, saya sampai beliau itu cerita sama saya sampai menangis Pak. Satu, dia bahagia ketemu saya karena sama-sama orang ngapak-ngapak. Beliau ternyata orang Cipari. Dia bilang saya itu di Semarang cari tempat ngaji, di Bogor cari tempat dapat, ya di Jogja kok saya nggak dapat. Jangan ke kota Pak, saya bilang. Jangan ke kota, insya Allah banyak dapat gitu. Di sini kebetulan memang kayaknya sebagian masjid nggak ditulis gitu, biasanya di grup-grup WA saja. Maka ini penting Bapak Ibu Sedoyo, kalau jangan mau pasang di depan jadwal kegiatan masjid ini, itu penting karena ternyata ada orang yang sedemikian 75 tahun loh Pak. Jadi beliau ingin itu tadi sama, beliau ingin tidak hidup di akhirnya benar-benar dengan ilmu gitu. Sudah sisa waktu dengan ilmu gitu. Bayangin Pak, 75 tahun nih, masih semangat banget, masya Allah. Kemudian yang kedua, kenapa tidak menyerahkan urusan kepada diri sendiri? Karena terkadang justru diri ini yang menjadi musuh terbesar kita, bukan dari luar musuh kita itu. Gini Bang, bukan dari luar musuh kita itu, musuh terbesar kita justru diri ini. Kadang-kadang kita tersandra oleh nafsu kita, tersandra oleh syahwat kita. Wong liya jane ora apa-apa, kitanya sendiri itu yang masalah. Gini Bang, tersandra oleh kerakusan kita, mau ngasih karena rakus nggak jadi, eman-eman misalnya seperti itu. Kemudian tersandra juga karena kesombongan kita itu tadi contohnya. Makanya kesombongan itu meliputi orang-orang yang justru diberi lebih Bapak Ibu Sedoyo, lebih kekuatan badan, lebih harta, lebih ilmu, itu sangat mudah kena penyakit sombong. Padahal sombong itu selendangnya Allah. Siapapun yang pakai selendangku, kata Allah, dilemparkan ke neraka jahanam, walaupun hanya sekedar kiber yang sangat kecil. Maka kadang-kadang kita tersandra oleh ini. Arab ngaji, moh sopo sing isi, ala bocah cilik, gak aku S3 kok, ngapain? Seperti itu. Aku ki lulusan Harvard University, kon sinau karo bocah kuwi, males. Ya enggak? Padahal diuji Al-Fatihah aja masih keliru itu. Gimana coba? Iya, dia di bidang itu dia S3, tapi di bidang agama anak TK. Subhanallah. Tapi kadang-kadang karena kesombongannya itu membuat dia tersandra untuk berbuat baik. Makanya urusan diserahkan kepada diri sendiri, repotnya luar biasa. Kemudian kadang-kadang tersandra oleh pelit, perasaan pelit kita.
Kita melawan pelit, berat. Atau tersandar oleh keinginan yang tidak perlu. Janjane wis cukup, punya uang lebih, tetapi pengen ini, pengen itu, pengen itu, jadi ketok kabeh kebutuhannya. Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang lain enggak terlihat. Subhanallah. Subhanallah. Maka jangan sekali-kali serahkan urusan kepada diri ini. Karena memang sungguh justru diri ini yang menjadi musuh yang sesungguhnya. Jadi kan mau bangun malam-malam memang musuhnya siapa? Musuhnya kan kemalasan, gini bang, adem, wekamen niki, ya enggak? Kalau kita sudah seperti itu, maka kita tahu musuh kita itu sesungguhnya diri kita sendiri. Yang terakhir adalah kita tidak tahu sesungguhnya mana yang baik, mana yang buruk. Kita memang tahu dengan ukuran-ukuran yang kita pelajari, tetapi yang paling tahu kebaikan untuk kita tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang berharap sesuatu, mendapatkan sesuatu di situ, ternyata di situ justru kecelakaan kita. Ini bang, bukankah jenengan sering mendengar ada orang marah-marah pagi-pagi mau berangkat naik pesawat, ternyata dia terlambat 5 menit, dia geduk-geduk, bisnisku ora jalan, bla 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 bla, jebul krungu jam 8 meledak itu pesawatnya. Apa yang dikatakan? Bersyukur, alhamdulillah saya masih dikasih waktu. Kadang-kadang kita tuh menilai itu baik menurut kita, maka belum tentu itu baik menurut Allah. Maka kita katakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika, dengan rahmat astaghis, tolong saya aslih li sya'ni kullahu, perbaiki seluruh urusan saya, wala takilni, jangan kau berikan urusan itu kepadaku tarfata ain. Itu aja enggak? Bayangin mintanya Rasulullah tuh. Tarfata ain kan sekejap mata, tik gitu. Kita jangan urusi sendiri. Demikian Rasulullah ajarkan kepada kita. Sekali lagi, karena kadang kita berharap sesuatu di situ baik, ternyata di situ justru kecelakaan kita. Seseorang melihat, wah ketok aku nek nikah sama orang itu bakalan enak, akhirnya istrinya disia-siakan, dia pergi ke calon istri baru, ternyata setelah nikah dia mengatakan apa? Lah jebul karo bojoku sing ndek ben bumi langit iki galak pol-polan, masuk ke kandang singa dicokoti terus pendak dino. Subhanallah, banyak kejadian seperti itu. Makanya kita minta urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah kutiba alaikumul qitalu wa kurhu lakum, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhu lakum, wa asya an takhrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Karena apa? Di akhir ayat dikatakan Allah ngerti, wa antum la ta'lamun, engkau enggak ngerti. Tuh jelas banget kan? Kadang-kadang kita melakukan membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kita. Sebaliknya kadang-kadang kita cinta banget dengan sesuatu, ternyata yang sesuatu itu justru buruk buat kita. Kenapa? Allah tahu, kita nggak tahu. Bapak Ibu Sedoyo, maka sekali lagi zikir ini jangan ditinggal, jangan ditinggal. Insya Allah dengan zikir ini akan dimudahkan di dalam pula melaksanakan sholat walaupun dengan di jalan. Orang-orang yang dengan zikir ini dia mau jalan ke UGM dari sini jam 11 lewat 20 sudah mikir nanti saya mampir di masjid itu, begitu itu. Jangan sering begitu tuh. Saya dulu Bapak Ibu Sedoyo pun walaupun belum hijrah total waktu itu sudah dipandu oleh Allah begitu, karena saya banyak zikir waktu itu. Jadi walaupun saya waktu itu belum belajar di mahat sedemikiannya, tapi saya sudah kalau pergi itu, oh nanti saya ke sana berarti saya mampirnya di sana, gitu. Itu kemudahan dari Allah, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Mencoba memberikan urusan tidak ke diri sendiri, tapi biar Allah yang ngurusi. Maka itu harus menjadi kebiasaan panjenengan semua. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, ucapan pendek yang diucapkan 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari, yaitu ucapan subhanallahi wa bihamdih. Kalau ini enggak perlu pakai nunggu hafalnya nih. Sudah hafal kejepal. Ini kalimat tasbih dan kalimat pujian kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, apa arti tasbih?
Jadi dengan mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, tasbih artinya apa? Tasbih itu artinya menjauhkan. Jadi kalau jenengan mengucapkan subhanallah berarti jenengan sedang menjauhkan. Menjauhkan apa? Itu kan pertanyaannya. Ini tasbih itu perintahnya sangat banyak di dalam Al-Quran. Bahkan ketika disebut tentang zikir juga disebutkannya tasbih. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah aku dengan ingatan yang banyak. Kemudian diucapkan, bertasbihlah kepadaku di waktu pagi dan petang. Tasbih disebut secara khusus, maka diucapkan 100 kali. Kalau lebih boleh enggak? Boleh, Bapak Ibu sedaya. Jadi ini sebenarnya bukan pembatasan, boleh. Yang mengucapkan subhanallah ya bihamdi, aku kayak kurang, aku nek 100 tambah 200 300 enggak masalah. Nah, sekali lagi, tasbih dari bahasa Arab berarti menjauhkan, yaitu Bapak Ibu sebenarnya perhatikan betul ini, karena ini kalimat yang pendek tapi ngaruhnya ke kehidupan kita akan sangat besar. Yaitu apa? Menjauhkan pikiran kita dari segala sesuatu yang berburuk sangka kepada Allah. Kadang-kadang kita, Bapak Ibu sedaya, dalam sebuah keadaan kita bisa terjadi berburuk sangka kepada Allah atas sebuah kejadian yang kita alami. Gini apa nggih? Aduh, anakku koyo ngene banget iki. Kemudian kita berburuk sangka kepada Allah. Naudzubillah. Maka kita ucapkan subhanallah. Maha suci Allah dari persangkaan burukku, karena Allah tuh enggak punya sifat buruk. Kita yakin bahwa Allah itu baik, maha baik. Itu. Kemudian yang kedua, menjauhkan Allah dari semua kekurangan dan keburukan. Jadi yang pertama, menjauhkan pikiran kita dari berprasangka buruk kepada Allah terhadap yang kurang-kurang yang ada di diri Allah. Yang kedua, menjauhkan Allah memang dari syaratnya dari keburukan dan kekurangan. Itu ucapan subhanallah. Maka kalau jenengan melihat yang buruk, kejadian buruk, ucapkan subhanallah. Tabrakan jedet, kita lihat orang tabrakan ucapannya subhanallah. Setelah innalillahi kita ucapkan subhanallah. Bukan masya Allah, tapi subhanallah. Maksudnya bahwa kejadian itu tuh bukan keburukan, buat yang terjadi tetap bukan keburukan di sisi Allah, karena Allah tahu yang paling baik untuk hambanya. Karena apa? Karena Allah tidak ada kekurangannya sama sekali. Allah suci dari segala macam kekurangan. Allah bersih dan suci dari segala aib dan keburukan. Maka kita ucapkan subhanallah. Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan lihat hadis, lihat ayat dalam Al-Qur'an, maka ucapan subhanallah itu biasanya untuk menutup bantahan Allah terhadap sifat buruknya, yang dianggap sifat buruknya oleh kaum musyrikin. Misalnya contoh, ketika Allah mengingkari kaum musyrikin yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Allah itu punya anak, kata mereka. Maka Allah menyebutkan, setelah membantah disebutkan subhanallah terakhirnya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sangkakan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah suci dari segala sesuatu yang dipersangkakan itu. Jadi kan nanti kalau mulai menghafal Quran akan ketemu yang semisal itu. Setelah menyebutkan bantahan terhadap sesuatu, maka subhanallahi amma yusyrikun, misalnya maha suci Allah terhadap apa yang dipersekutukan dengannya. Itu sering seperti itu, menunjukkan bahwa Allah memang tidak punya kekurangan sama sekali. Kemudian ketika membantah ahlul kitab yang mengatakan bahwa Allah itu letih, Allah itu capek. Kita tahu mereka sering menyebutkan bahwa Allah menciptakan bumi dan langit dalam waktu 6 masa. Kemudian hari ketujuhnya Allah istirahat, kesel. Subhanallah. Itu jadi perdebatan kan, kalau jangan lihat perdebatan antara muslim dan non muslim yang beredar di YouTube, salah satunya itu. Kalau jangan lihat debatnya Zakir Naik, salah satunya materinya tuh ini. Quran itu
keliru secara tata bahasa dan Quran itu menyebut Allah itu capek, letih. Ketahuilah bahwa Allah itu walaqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayam, kemudian wa ma massana min luhu. Allah itu enggak capek setelah menciptakan itu semua. Allah tuh enggak capek sama sekali, enggak ada keletihan sama sekali. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, wa ma bainahuma fi sittati ayam, dalam waktu 6 masa. Kemudian dan kami dikatakan sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Jadi dengan ingat kisah Musa alaihissalam ketika dituntut oleh kaumnya bahwa Tuhan itu tidur enggak sih, Tuhan tidur enggak, gitu kan. Maka kemudian diberikan kepada dia 2 botol, kemudian suruh pegang. Apa yang terjadi ketika Musa ngantuk? Tumpah jatuh. Begitulah kalau Allah ngantuk, dunia ini akan hancur lebur. Maka Allah itu tidak mengenal tidur, tidak mengenal ngantuk, tidak mengenal letih. Maka kita ucapkan subhanallah. Maha suci Allah dari segala sesuatu yang terkait dengan kurang atau buruk. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi hambanya, mengetahui seluruh gerak-geriknya. Gerak-gerik jenengan itu ketahuan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan subhanallah. Kemudian wabihamdi, kelaziman kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, maka kita memujinya. Iya dong Pak, Bapak Ibu saudara. Jadi kan melihat orang tanpa kekurangan kita memuji. Oh, masya Allah, bagus banget, tiang niku ganteng, pinter, ya kan, tidak terlihat kekurangannya, maka kita memuji dia. Maka demikian juga kita subhanallah wa bihamdi. Maka ingat-ingat sebagaimana awal saya sampaikan, kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisan takhilatani fil mizan subhanallah ya bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, ringan diucapkan, berat timbangannya, diantaranya adalah subhanallah wa bihamdi. Maka ini diucapkan pagi hari minimal berapa? 100 kali. Nanti dengan kondur sambil jalan, kalau belum ucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah ya bihamdi, subhanallah wa bihamdi, minimal 100 kali. Dan jenengan sekarang sudah tahu maknanya. Subhanallah, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang dipersekutukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu tentang subhanallah wa bihamdi. Berikutnya zikir subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Jenengan apal lagi apal mboten? Ini kalimat yang agung, kalimat yang agung, Bapak Ibu sedaya. Subhanallah wa bihamdi sudah berlalu pembahasannya. Sekarang adada khalqihi, sebanyak makhluk ciptaannya. Adada khalqihi, maha suci Allah, saya memujinya dengan pujian sebanyak makhluk ciptaannya. Sekarang pertanyaannya, makhluk ciptaan Allah terbatas enggak? Enggak terbatas. Setiap hari ada yang lahir itu bayi. Setiap hari ada ular yang lahir. Setiap hari ada nyamuk yang lahir. Terbatas enggak ciptaan Allah? Enggak mandek-mandek. Setiap hari malaikat bertambah, jumlahnya sangat banyak mengelilingi arsy-Nya Allah. Gini Bang, bayangkan berapa pertumbuhan makhluknya Allah tiap hari. Jangan tiap hari, tiap detik itu banyaknya luar biasa. Maka kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Saya memuji Allah dengan sejumlah makhluknya. Pokoknya piro jumlah makhluk kita nggak bisa ngitung. Ini menunjukkan bahwa kita memuji Allah karena kita nggak bisa mengucapkan jumlahnya, mengucapkan tak terbatas. Kalau dalam bahasa matematik itu begini, nggak terbatas, gitu kan. Simbolnya begitu, Pak Parti, nggak terbatas, unlimited, gitu. Maka kita ucapkan subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi. Ini penting Bapak Ibu sedaya. Wa ridha nafsi, kenapa kok diucapkan wa ridha nafsi? Ini penting. Bapak Ibu sedaya, semua terkait dengan subhanallah wa bihamdi, tujuan akhirnya adalah mengucapkan tanpa batas. Pujian kepada Allah tanpa batas, menghilangkan kekurangan Allah tanpa batas. Semuanya ini
Baik adada kholqi, waridho nafsi, wasinata arsi, wa midada kalimati. Semuanya itu terkait dengan ucapan pujian kepada Allah sing oke banget pokoknya ucapan ini. Saya nggak bisa ngucap, gitu kan. Maka diucapkan dalam bentuk seperti ini. Waridho nafsi, Bapak Ibu sedoyo, karena apa? Ridhonya Allah itu juga tak berbatas. Kalau dihitung tuh nggak bisa, jumlahnya banyak banget ridhonya Allah itu. Masya Allah. Bayangkan Pak, para ulama menyebutkan di antara bentuk ridhonya Allah, produk nih. Nek ridho niku ibu punya anak, anaknya itu diantaranya adalah karunianya. Karunia itu karena apa? Karena ridhonya Allah. Banyak nggak karunianya Allah? Banyak banget Pak. Karunianya Allah tuh banyak banget jumlahnya. Kalau enggak jenengan mungkin sudah di rumah sakit sekarang. Kemudian di antara anaknya ridho ya adalah pahalanya Allah diberikan kepada kita terus menerus. Dengan sholat tadi pahala, dengan zikir pahala, dengan berbuat baik pahala, semua berpahala. Bayangkan, itu adalah bentuk dari ridhonya Allah. Kemudian apa? Keberkahan Allah itu juga tak berbatas. Kemudian kebaikan Allah tak berbatas. Nah, 4 ini adalah produk dari ridhonya Allah. Kalau keberkahan saja sudah sangat banyak, bagaimana dengan induknya? Bagaimana dengan ridhonya Allah? Maka kita mengucapkan subhanallahi wa bihamdi adada kholqi wa itu nafsi. Intinya ingin mengucapkan tak terbatas, unlimited. Kemudian wazinata arsihi, yaitu seberat arsnya Allah. Sekali lagi diucapkan, ditekankan lagi. Ini Bapak Ibu sedoyo, jangan kalau baca ini dengan lembut di hati. Coba bayangkan Rasulullah tuh ngajarkan begini loh Bapak Ibu sedoyo. Sudah cukup sebenarnya dengan mengatakan adada kholqi kan, gini apa nggih? Wong itu juga artinya tak berbatas, tapi diulang dengan perumpamaan lain, diumpang dengan perumpamaan lain supaya kita tuh paham banget maksudnya. Hati itu hadir betul. Adada kholqi waridho nafsi wazinata arsi, seberat timbangan dari arsnya Allah. Sekarang pertanyaannya, adakah timbangan yang bisa menimbang arsnya Allah? Enggak ada. Arsnya Allah itu makhluknya Allah yang paling besar. Paling besar. Arsnya Allah, kursinya Allah dibandingkan arsnya Allah seperti cincin di padang pasir Bapak Ibu sedoyo. Cincin di padang pasir, cilik apa cilik niku? Kecil banget. Langit ke-7 beserta langit ke-6 sampai bumi digabung jadi satu, dibandingkan dengan kursinya Allah seperti cincin di padang pasir. Cilik apa cilik niku? Cilik banget. Langit ke-7 dibandingkan langit ke-6 sampai ke bawah dijadikan satu, maka langit ke-6 sampai ke bawah seperti cincin di padang pasir. Bapak Ibu, betapa dahsyatnya, maha besarnya Allah. Langit ke-6 tok dibandingkan dengan langit ke-5 digabung jadi satu, dibandingkan langit ke-6 tok satu seperti cincin di padang pasir. Demikian hadisnya. Hadis panjang yang sangat indah itu. Maka kita mengucapkan Allahu Akbar, subhanallahi wa bihamdi, kita mengucapkan betul-betul. Maka dikatakan wazinata arsy, seberat timbangan arsmu ya Allah. Berarti saya itu memujimu, saya menghindarkan pikiran ini dari segala macam kekuranganmu sebanyak unlimited. Oke banget, aku raiso ngomong. Maka Rasulullah ajarkan seperti ini. Masya Allah, keringetan Pak baca kayak gitu itu kalau kita paham. Gini apa nggih? Subhanallahi wa bihamdi. Kemudian wasinata arsi wa midada kalimati, sebanyak tinta untuk menulis kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimat Allah itu digambarkan, kalau lautan yang ada ini dijadikan tinta, ditambah 7 kali lagi lautan yang semisal itu dijadikan tinta semua, maka tidak cukup untuk menulis kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya sama berarti kan, kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi dengan jumlah unlimited, tak terbatas, banget, subhanallah banget, wa bihamdihi banget, maksudnya Bapak Ibu sedoyo. Coba Bapak Ibu sedoyo, saya lihat orang-orang yang sudah memahami kayak gini tuh zikirnya tuh berkualitas, ucapannya pendek. Subhanallahi wa bihamdi adada kholqi waridho nafsi wazinata arsi wa midada kalimati, langsung tunduk. Iya ya Allah,
saya itu hamba kecil, kok sampai petantang petenteng dengan ilmunya, petantang petenteng dengan kekayaannya, petantang petenteng dengan kegantengannya, sombong berjalan di atas muka bumi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, justru yang menjebak orang biasanya kelonggaran. Makanya Rasulullah melihat penduduk surga kebanyakan orang miskin. Kenapa? Ya jenenge miskin piye, sandarannya hanya kepada Allah saja. Sementara banyak orang yang diberi kelebihan justru bersandar dengan kelebihannya itu. Na'udzubillah. Seringkali kecerdasan itu juga jebakan yang dahsyat luar biasa. Nah, itu tentang subhanallah wa bihamdi. Hafal gini, hafal gini. Hafal gini. Coba sareng-sareng. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Yang begini yang pendek langsung diamalkan nih Bapak Ibu nggih. Kalau kemarin kan agak panjang-panjang, jadi kan harus baca-baca dulu. Yang seperti ini langsung diamalkan. Karena apa? Saya terangkan nggak urut biar jenengan juga nggak jadi beban bahwa urut nggak apa-apa. Pokoknya yang diingat itu yang diucapkan. Kemudian ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Bapak Ibu sedaya, jenengan sudah hafal semua. Yang terakhir ini jenengan sudah hafal semua. Ini zikir ini Bapak Ibu saudara disebutkan, inilah zikir terbaik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku ucapkan. Jadi kalau jenengan mendengar afdhalu dzikri la ilaha illallah, zikir yang afdol adalah la ilaha illallah. Ini zikir juga zikir terbaik kata Rasulullah yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku ucapkan. Jadi seluruh nabi itu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ini jangan ditinggal. Ini juga dahsyatnya luar biasa. Jumlahnya berapa itu? Pagi 10 dan 100. Sore 10. Sekarang begini, aduh aku sibuk banget, orang sempet minimal sekali, jenengan pagi minimal sudah baca sekali, sore minimal sudah baca sekali. 10, 100, 200 ribu lebih baik, karena ini sekali lagi jumlah ini tidak memberikan pembatasan. Beda dengan zikir setelah sholat yang harus 33 itu fix seperti itu. Jangan 35, jangan 36, seperti itu adanya. Karena untuk zikir ini sebenarnya asalnya hukumnya tidak ada batasan. Jadi zikir ini intinya adalah kalimatut tauhid. Salah satu yang menyebabkan didatangkannya ucapan ini adalah karena sudah mulai banyaknya kesyirikan. Maka kemudian Allah sebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal gini nggih? Hafal insyaallah. Nah, itu yang disampaikan pagi ini terkait dengan zikir-zikir kita. Insyaallah sebentar lagi kita masuk ke fikih salat kita. Yang belum nanti jenengan bisa bahas sendiri insyaallah nggih. Seperti tafsir Qul Hu Falaq Nas. Nanti mungkin bisa dengan Pak Pardi karena Pak Pardi juga mempelajari hal yang semisal itu. Kemudian tafsir dari Ayatul Kursi. Saya kira nanti bisa dipelajari sendiri. Mudah-mudahan kita diberi karunia oleh Allah dan bisa mengamalkan seluruh zikir-zikir yang sudah kita bahas. Saya akhiri dulu. Kalau ada pertanyaan nanti disambung. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kalau ada satu dua pertanyaan.